Smartwatch outdoor yang satu ini banyak yang bilang mirip seperti si Fenix. Tapi pas lihat harganya dia cuma di 800 ribuan aja nih. Kalau si Phoenix bisa dilihat harganya nih mantap bener ya. Kenalin ini dia Supercala Onyx. Ya, ini adalah produk terbarunya Supercala. Dia sudah built-in sensor, juga ada built-in GPS yang menurut saya itu akurat dan presisi. Save ready dan ini dia review lengkap setelah pemakaian saya sekitar 2 harian dengan Supercala Onyx. Dari tampilannya sendiri menurut saya ini benar-benar keren, cowok banget gitu. Tetapi terlihat bulky. Buat saya yang berlengan kecil ukuran lingkar 16 cm terlihat dia punya smartwatch ini terbilang besar dan tebal. Tapi ya masih oke lah untuk dipakai di outdoor biar kelihatan kayak smartwatch mahal. Padahal sih ini nggak terlalu mahal ya. Untuk display layarnya dia sudah menggunakan panel AMOLED yang menurut saya ini cukup jernih ya. Panel AMOLED-nya cakep. Ketika di outdoor pun saya bisa melihat dengan tampilannya cukup baik, tetapi dengan satu syarat kita harus aktifkan dia punya screen brightness-nya ini sampai full. Soalnya untuk auto brightness smartwatch ini belum ada ya. Smartwatch yang satu ini terbilang fokusnya untuk di fitur outdoor ya. Dia ada fitur kompas pastinya untuk smartwatch outdoor ya, itu harus banget dan menurut saya untuk kompasnya sendiri ini cukup presisi dan smooth ya. Bisa dilihat tampilannya juga full display. Kemudian altimeter, barometer ini pastinya tersedia. Itu perlu slide ke kiri dan ke kanan aja seperti ini. Bahkan untuk dia punya fitur center ada di bagian atas smartwatch-nya, kita perlu slide ke atas untuk masuk ke menu toggle dan kita klik untuk di mode center, kita tap sekali. Ini mantap sih untuk dia punya tampilan UI-nya, centernya seperti di smartphone iPhone gitu ya. Tinggal di tap level 2, level 3, dan level 4. Ini paling terang banget, mantap. Dan untuk turuninya sama seperti ini. Di fitur GPS, kalau saya tes untuk berkegiatan di outdoor, menurut saya ini cukup lumayan akurat dan presisi. Kita lihat untuk di bagian fitur latihan, ini sudah saya tes dan tampilan UI-nya cakep ya di Fitbeing aplikasinya. Terlihat untuk dia punya map, garis GPS-nya terbilang cukup presisi dan akurat, tidak keluar-keluar gitu ya garisnya. Mantap. Untuk data yang ditampilkan juga ini lumayan menurut saya banyak data hasilnya ya, tetapi memang kurang lengkap atau kurang detail, tidak seperti di aplikasinya si Garmin. Untuk GPS-nya sendiri menurut saya lock-nya kurang cepat ya, atau biasa aja sih menurut saya. Mode olahraganya pun terbilang cukup banyak di sini. Dia ada timer waktu penghitung mundur ketika memulai. Kalau kita slide ke kiri ini bisa menampilkan route back ya, atau tampilan map gitu. Di sini ada Bluetooth music yang bisa tersinkron ke smartphone ataupun ke smartwatch-nya aja. Di fitur olahraga running, kalau saya lihat settingnya seperti ini aja tampilannya goal, unit, dan tidak ada latihan interval ya settingnya. Lalu enaknya di aplikasi Fitbeing kita bisa lihat di pengaturan aplikasi yang terhubung. Di sini kita bisa sinkronkan langsung ke Google Fit ataupun Strava. Dia hanya ada 2 aja yang bisa dihubungkan ke aplikasi pihak ketiganya ya, 2 aplikasi ini. Untuk fitur kesehatan dia ada yang namanya heart rate, stress level, breath atau pernafasan, blood oxygen juga ada. Semuanya ini berjalan secara dinamis di background belakang. Kalau di aplikasinya Fitbeing kita lihat di sini ada fitur yang namanya memanjat tangga atau menaiki anak tangga ya kalau di bahasa Indonesianya gitu. Dia bisa tercatat di Fitbeing ini. Aplikasi Fitbeing sendiri saya cukup suka ya ketika kita mau pairing pertama kali ke smartwatch dimintai verifikasi atau konfirmasi menggunakan kode. Jadi tidak langsung terpairing dengan aplikasinya. Cuma yang menurut saya kurang suka dari aplikasi Fitbeing, ya ini sih lebih ke preferensi masing-masing ya. Kalau menurut saya untuk aplikasi ini watch face pilihannya kurang beragam ya. Memang banyak tetapi saya agak kurang ada yang nyantol gitu. Hanya beberapa aja yang saya suka. Soalnya kebanyakan yang seperti ini ya urutannya seperti ini doang, cuma beda-beda warna aja guys. Tapi enaknya lagi di sini kalau kita lihat kita bisa custom pilihan watch face ke smartwatch kita. Fitur Bluetooth call, ini saya coba tes menggunakan smartphone dari Samsung A55, saya hubungkan ke aplikasi WhatsApp menggunakan WhatsApp call. Seperti ini tampilannya. Untuk notifikasi chat WhatsApp masuk dia seperti ini. Saya pakai seharian full dengan AOD aktif terus. GPS-nya juga nyala, saya sering bawa kegiatan outdoor. Turunnya baterainya ini sekitar 19%, nggak nyampe 20% malahan ya. Dan menurut saya ini untuk baterai sendiri terbilang irit guys. Ada yang sampai 20% loh turunnya dalam sehari AOD-nya aktif. Ini mantap sih.
karena dia punya kapasitas baterai juga terbilang besar ya, si smartwatch Supercala Onyx ini. Jadi menurut saya cukup awet lah buat pemakaian standar di outdoor. UI-nya sendiri terbilang ini simple dan mudah dipahami ya. Di menu widgetnya seperti ini tampilannya, kemudian di slide ke atas menampilkan menu toggle, shortcut gitu ya. Dan di sini kita bisa tap untuk always on display on atau off. Di sini untuk setting brightness, lalu ya raise to wake juga kita bisa tap untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Center ada di menu shortcut. Untuk app view atau menu tema yang sering saya sebut view UI ya, dia hanya tersedia dua pilihan aja seperti ini. Tidak banyak view UI-nya dan kalau saya coba double klik di bagian crown button ini juga tidak bisa untuk ganti temanya. Fungsi tombol crown buttonnya ini untuk gulir ke atas ke bawah, tekan back, masuk menu, dan kalau saya tekan dan tahan ini untuk masuk ke mode power ya, on off. Ini agak lama sih. Ya, tampilannya seperti ini. Lebih enak kalau untuk menggunakan power on off, tekan dan tahan tombol yang bawah. Ini lebih cepat untuk shutdown. Kemudian fungsi tombol yang bawah juga klik sekali ini untuk masuk ke mode sport olahraga. Dia double klik tidak bisa. Kemudian tombol yang atas tekan sekali untuk masuk ke mode telepon. Dia double klik untuk mengaktifkan center, ini mode pintas senternya ya. Double klik lagi untuk menonaktifkan center, tekan dan tahan bagian atas, ini untuk quick option, keren. Oke, setiap tombol-tombol ini punya fungsi yang berbeda-beda shortcutnya ya, mantap. Di workout records kita lihat di sini adalah fitur data olahraga yang telah kita lakukan tersimpan di smartwatch-nya. Datanya seperti ini. Untuk para ladies, menstrual cycle ini juga tersedia. Untuk fitur ini datang bulan ya. Fitur lainnya seperti alarm, timers waktu penghitung mundur, stopwatch, waiter, dan remote kamera. Ini saya penasaran, saya coba tes. Di sini ada timer penghitung mundur dan juga kita nonaktifkan timernya juga bisa nih. Oke, ternyata dia punya remote kamera bawaan dari smartphone kita ya, tanpa harus masuk ke aplikasi dulu. Jadi dia tidak pakai kamera dari aplikasi Fitbeing, langsung dari smartphone dia punya kameranya. Ini tinggal di tap aja, dia langsung memulai. Kita tes sekali lagi. Oke, bisa dilihat ya, di sini, tuh. Oke, cukup cepat dan tidak ada jeda sedikit pun ketika layar di-tap dia langsung memulai foto. Mantap. Fitur jam dunia dia tersedia, Find My Phone ada, setting display screen time off ini bisa sampai 60 detik atau 1 menitan. Ini lumayan lama tetapi tidak bisa menyala terus karena dia juga ada always on display ya. Dan satu hal, untuk yang perlu kalian tahu, untuk bahasa di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau saya cari untuk bahasa Indo ini belum ada. Ya, dengan harga 800 ribuan, menurut saya Supercala Onyx ini cocok banget buat kamu yang butuh smartwatch outdoor tapi budget pas-pasan. Seperti saya lah contohnya. Fiturnya banyak, build quality oke, dan udah support AOD, GPS, sampai bisa terkoneksi ke Strava. Untuk minusnya paling UI-nya aja nih ya, minim ya. Hanya dua pilihan. Tampilan desainnya bulky ini preferensi masing-masing, kesukaan kalian. Dan dia tidak ada auto brightness pastinya. Ya maklum, harganya juga di bawah 1 juta. Di harga segini menurut saya sih ini cukup worth it lah ya. Buat olahraga, trekking, atau sekedar gaya, ini udah cukup mewakili sih. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Review dari Supercala Onyx yang udah saya pakai sekitar kurang lebih nih 2 harian lah ya. Thanks for watching, semoga review ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang ingin beli smartwatch dari Supercala Onyx terbaru ini. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.